Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang hereditas pada manusia. Hereditas pada manusia yang akan dibahas adalah penyakit menurun pada manusia dan golongan darah. Penyakit menurun pada manusia ada dua, yaitu penyakit menurun yang diwariskan melalui kromosom tubuh dan penyakit menurun yang diwariskan melalui kromosom kelamin. Untuk golongan darah, nanti yang akan dibahas adalah sistem ABO dan sistem Rhesus. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini serta dengan contoh soal-soal berikut ini. Terima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan belajar mengenai hereditas manusia. Tapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe channelnya, lalu klik loncengnya dan like videonya, serta share kepada teman-teman kalian semua supaya kita bisa belajar bersama dari mana aja. Oke adik-adik, pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai hereditas pada manusia. Apa saja sih hereditas manusia yang akan kita pelajari dalam video kali ini? Jadi kali ini kita akan belajar mengenai kelainan genetis atau penyakit-penyakit menurun dan juga golongan darah. Nah, kelainan genetis atau penyakit menurun itu ada yang terpaut pada kromosom tubuh atau autosom, ada pula yang terpaut pada kromosom seks atau gonosom. Sementara golongan darah, kalau kita lihat itu ada dua macam ya pembagiannya berdasarkan antigen ABO atau antigen Rhesus. Pertama, kita akan membahas mengenai kelainan genetis atau kelainan menurun yang terpaut autosom. Kelainan genetis terpaut kromosom tubuh ini ada dua macam, ada yang dibawa oleh gen dominan dan ada yang dibawa oleh gen resesif. Gen dominan itu contohnya polidaktil, brachydactyl, thalassemia, sementara yang dibawa oleh gen resesif itu contohnya albino dan sicklemia. Nah, perbedaannya antara penyakit yang dibawa oleh gen dominan dan penyakit-penyakit yang dibawa oleh gen resesif itu nanti terlihat pada proses persilangannya. Nanti kita lihat persilangannya ya. Sekarang kita lihat dulu, nah ini adalah gambar kelainan polidaktil, brachydactyl, dan albino. Polidaktil itu adalah kelainan di mana tangannya lebih. Jadi kalau normalnya jari ada 5, ini lebih dari 5. Kemudian kalau brachydactyl itu jarinya pendek-pendek, jadi pertumbuhan ruas-ruas jarinya tidak maksimal. Sementara cacat albino itu disebabkan oleh tidak adanya pigmen pewarna kulit. Jadi seseorang tidak punya pigmen melanin. Kalau orang kulit putih itu pigmen melaninnya ada tapi sedikit. Sementara kalau albino tidak punya sama sekali pigmen melanin sehingga dia tidak punya pelindung dari sinar ultraviolet. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama ini tentang brachydactyl. Berarti ini terpaut pada autosom dominan ya. Seorang pria brachydactyl heterozigot disilangkan dengan wanita normal. Tentukan perbandingan fenotip keturunannya. Nah, ini adalah genotip-genotipnya ya. B besar B besar dan B besar B kecil berarti dia penderita brachydactyl, sementara B kecil adalah normal ya. Nah, kalau pria brachydactyl heterozigot berarti dia B besar B kecil, dikawinin sama yang normal. B besar B kecil kawin sama B kecil. Gametnya ada 2 nih. B besar B kecil punya gamet 2, B kecil punya gamet 1 ya. Yang B besar B kecil gametnya B besar dan B kecil, sementara B kecil gametnya cuma satu macam. Lalu kita masukin deh ya masing-masing gametnya. B kecil kita masukin ke dalam tabel yang sebelah kiri ya, kolom sebelah kiri. Kemudian B besar B kecil di baris yang teratas. Lalu kita kawinkan, kita satukan jadi B besar B kecil dan B kecil sehingga perbandingan fenotipnya adalah brachydactyl banding normal itu 1:1 atau 50% ya. Seperti itu. Lalu contoh soal yang kedua ini mengenai albino. Seorang wanita normal homozigot menikah dengan pria albino. Nah, ini resesif ya. Albino ini adalah gen dibawa oleh gen yang resesif. Jadi nanti beda lagi genotipnya nih.
Katanya anaknya menikah dengan laki-laki yang membawa sifat albino. Tentukan perbandingan fenotip filial 2-nya, berarti ya F2. Nah, A besar normal, A besar A kecil normal carrier karena dia resesif ya. A kecil baru albino. Katanya wanita normal homozigot berarti A besar kawin sama pria albino A kecil. Dikawinin nih, ternyata karena yang A besar sama A kecil ya pasti anaknya A besar A kecil ya. Satu gede semua, yang satu kecil semua, jadinya A besar A kecil. A besar A kecil itu dia fenotipnya normal, tidak albino, tetapi membawa sifat albino ya, sehingga disebut normal carrier. Terus katanya anaknya itu menikah dengan laki-laki yang juga membawa sifat albino. Berarti A besar A kecil kawin sama A besar A kecil juga, sama-sama pembawa sifat albino ya. Masing-masing punya 2 gamet, yaitu A besar dan A kecil. Kita masukin ke kolom kiri dan baris teratas. Lalu kita satukan. Jadi dapatnya keturunannya adalah A besar A kecil, dan A kecil. Perbandingannya normal banding carrier banding albino. 25% banding 50% banding 25%, atau 1:2:1. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai kelainan genetis yang terpaut pada kromosom kelamin atau gonosom ya, atau biasa disebut kromosom seks. Kromosom seks itu ada 2, ada X dan ada Y. Jadi kelainannya ini ada yang terpaut pada kromosom X, di mana kromosom X ini ada pada wanita dan pria. Jadi laki-laki sama perempuan itu keduanya memiliki kromosom X. Ada juga yang terpaut kromosom Y. Nah, kalau kromosom Y ini hanya ada pada laki-laki. Jadi contohnya dulu nih, kromosom X itu buta warna hemofilia. Kalau yang terpaut kromosom Y, hipertrikosis, webtos, dan histix gravier yang hanya bisa terjadi pada laki-laki ya. Karena kromosom Y hanya ada di laki-laki. Nah, ini mungkin kalian belum tahu yang namanya hipertrikosis, webtos, dan histix gravier ya. Kalau hipertrikosis itu dia rambut yang tumbuh di tempat-tempat yang seharusnya tidak ada rambut. Webtos itu jari berselaput. Kemudian histix gravier itu kulitnya bersisik dan mengeras gitu ya, seperti itu. Ini hanya ada terjadi pada laki-laki. Jadi kalau misalkan bapaknya menderita hipertrikosis, itu anak laki-lakinya pasti akan menderita hipertrikosis juga. Kenapa? Karena terpaut kromosom Y. Kromosom Y anak laki-laki pasti dapat dari bapaknya. Yuk kita lihat ya. Contoh soal langsung. Seorang laki-laki normal menikah dengan perempuan normal yang ayahnya buta warna. Nah, ini kita tahu dulu nih genotipnya ya. XX itu perempuan normal, XXCB berarti perempuan normal tapi membawa sifat buta warna, XCB berarti perempuan buta warna, XY itu laki-laki normal, dan XCBY laki-laki buta warna. Yang kawin laki-laki normal berarti XY sama perempuan normal yang ayahnya buta warna. Perempuan normal yang ayahnya buta warna itu maksudnya gimana? Berarti dia perempuan carrier, perempuan pembawa sifat ya, pembawa sifat buta warna. Jadi XY kawin sama XCB, kita masukin di baris atas dan kolom sebelah kiri gamet-gametnya masing-masing ya. XY di atas, XCB di kiri. Ini mau di atas mau di kiri bebas tempatnya adik-adik ya. Terus kita satuin, dapat keturunannya XX, XY, XXCB, dan XCBY. Jadi fenotipnya adalah XX itu perempuan normal, perempuan carrier XXCB, kemudian laki-laki normal XY, dan XCBY laki-laki buta warna. Semuanya 25%. 1:1:1. Kemudian sekarang kita ke hemofilia. Laki-laki hemofilia menikah dengan perempuan normal. Oh iya, buta warna sama hemofilia itu dibawa oleh gen resesif ya, makanya digambarin dituliskannya pakai huruf kecil. CB dan H itu ditulis dengan H kecil dan CB kecil. Ini genotipnya nih. Jadi kuncinya untuk hemofilia dan buta warna, kalian harus hafal nih genotipnya ya. Perempuan normal XX, perempuan normal carrier hemofilia berarti XXH, dan seterusnya itu kalian harus tahu. Nah, ini laki-laki hemofilia XHY menikah dengan perempuan normal. Perempuan normal itu XX ya. Bagaimanakah kemungkinan anak mereka? XHY gametnya adalah XH dan Y. Kemudian XX, sebetulnya gametnya cuma satu macam ya, X doang, tapi kita tulis 2 kali aja nggak apa-apa, X dan X. Kita silangkan, dapat anak-anaknya adalah XXH, XXH, XY, dan XY. Cuma 2 macam,
XXH itu perempuan carrier, XY adalah laki-laki normal. 1:1 atau 50% banding 50%. Jadi mudah ya adik-adik, asal kalian hafal genotip-genotipnya. Oke? Nah, selanjutnya kita lihat yang terpaut Y ya. Terpaut Y ini hanya bisa terjadi pada laki-laki nih. Seorang laki-laki hipertrikosis menikah dengan perempuan normal. Hipertrikosis itu juga dibawa oleh gen resesif tapi terpaut kromosom Y. Bagaimanakah kemungkinan anak-anak mereka? Nih kita lihat dulu nih genotipnya. Genotip laki-laki hipertrikosis itu adalah X. Terus ada yang terpaut gen hipertrikosisnya adalah HT gitu ya. Terpaut pada kromosom Y. Jadi XY aja berarti laki-laki normal, kalau XYHT berarti laki-laki hipertrikosis. Terus yang dikawinin siapa katanya yang nikah? Yang nikah adalah laki-laki hipertrikosis XYHT. Nah, ini ya. Kemudian menikah dengan perempuan normal. Perempuan normal itu XX. Udah deh, kita cari gametnya, taruh gametnya di kolom teratas, di kolom kiri dan baris teratas tabel. Kita silangkan ya, X, YHT, XX. Nah, kita silangkan dapat keturunannya adalah 2 macam doang. XX itu perempuan normal dan anak laki-lakinya semuanya adalah hipertrikosis ya. Seperti yang tadi kakak bilang, kalau bapaknya itu punya kelainan terpaut Y, pasti anak laki-lakinya akan membawa kelainan tersebut juga. Karena kromosom Y pasti akan turun dari bapak ke anak laki-lakinya, ya. Jadi fenotip keturunannya ini adalah perempuan normal dan laki-laki hipertrikosis 1:1. Oke, selanjutnya kita bahas golongan darah. Nah, golongan darah itu ada 2 tipe. Kita lihat ada yang tipe ABO dan tipe resus. Pada penggolongan tipe ABO ada golongan darah A, B, AB, dan O ya. Kalau golongan darah resus itu ada resus positif dan ada resus negatif ya. Jadi kalau kalian misalkan cek darah, golongan darahnya ada yang A positif misalkan. Nah, berarti dia golongan darah tipe ABO-nya A dan dia punya antigen resus. Ada yang O minus, berarti golongan darah ABO-nya itu adalah O dan tidak punya antigen resus gitu ya. Kalau yang ABO itu ada golongan darah A, B, AB sama O. Yang A-nya ada yang homozigot, ada yang heterozigot. B juga yang homozigotnya IB-IB, heterozigotnya IB-IO. Kalau AB itu pasti heterozigot IAIB. Golongan darah O itu IO-IO aja, berarti homozigot aja kemungkinannya. Kalau yang resus, ada resus positif, kemungkinannya homozigotnya RH besar, heterozigotnya RH besar, RH kecil. Resus negatif, RH kecil. Jadi pasti homozigot ya, resesif. Yuk kita lihat langsung contoh soal. Laki-laki golongan darah AB menikah dengan perempuan golongan darah O. Bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anak mereka? Langsung kita masukin ya. Bapaknya AB IAIB, istrinya IO-IO karena golongan darahnya O. IAIB, gametnya ada IA dan IB. IO-IO, gametnya hanya IO saja ya, satu macam. Langsung kita kawinin, dapat IAIO dan IB-IO. Jadi kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah A dan B. 1:1 atau 50%. Itu peluangnya ya. Lanjut berikutnya kita langsung satuin nih. Kita gabungin nih ya. Tipe ABO dan tipe resus nih. Laki-laki golongan darahnya A heterozigot resus negatif menikah dengan perempuan golongan darah O resus positif heterozigot. Nah, sambungin. A heterozigot IAIO. Resus negatif berarti RH kecil. Terus istrinya O itu IO-IO, kemudian positif heterozigot, RH besar, RH kecil ya. Gametnya berarti ada IA dan RH kecil, kemudian ada IO dan RH kecil ya. Cuma 2 macam. Terus kemudian yang satu lagi nih, ibunya gametnya ada IO RH besar dan ada IO RH kecil ya. Jadi dua masing-masing punya 2 gamet. Kita masukin ke tabel di baris teratas dan kolom sebelah kiri, lalu kita silangkan, dapatlah keturunannya IAIO RH besar RH kecil. Berarti ini A resus positif. Kemudian yang berikutnya ada IAIO RH kecil berarti golongan darah A resus negatif. IO RH besar RH kecil berarti O positif. Ada IO RH kecil berarti
O negatif. Berarti fenotip anak-anaknya adalah A plus, A minus, O plus, O minus. Masing-masing 1:1:1:1 atau 25%, 25%, 25%. Seperti itu ya, kira-kira mudah-mudahan bermanfaat. Oke adik-adik, itu tadi materinya sudah selesai. Diulang-ulang lagi ya supaya semakin paham dengan materinya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa semangat terus belajarnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari video tadi, diharapkan kalian dapat memahami tentang penyakit menurun pada manusia dan sistem golongan darah pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.